Lu happy nggak sama cara Jokowi? Ini sebenarnya oke, kita mungkin nggak punya problem terlalu besar sama Pak Listio. Tapi kita kayaknya agak terganggu sama cara Jokowi milih Listio. Kalau gue Bang sebenarnya walaupun ya yang lu bilang bahasanya nggak terlalu besar, tapi tetap ada catatan sebenarnya problem ke Pak Listio ini. Misalnya terakhir kan kita berjuang sedemikian rupa supaya aktor pelaku penyerangan Novel Baswedan itu kan diungkap. Nah kan kemudian dia berhenti sampai pelaku lapangan, yang memang itu polisi kan. Nah yang tanggung jawab terakhir untuk mengungkap kan Barreskrim Polri. Iya, di bawah dia langsung. Di bawah Pak Listio juga. Nah gimana kemarin kita sebelum dipilih DPR udah sampein juga. Supaya aktor pelaku intelektual itu diungkap. Mungkin dulu dia alasan jabatannya masih Kabarreskrim kan. Sekarang udah Kapolri, ungkap dong aktor intelektual. Kalau memang tidak ada lagi misalnya ya jenderal-jenderal atau pejabat-pejabat tinggi yang lain. Presiden. Apakah mungkin ketika dia diam dalam kasus novel yang rekayasa dalam mengungkap dan menyelesaikannya itu pesanan dari istana? Provokatif banget pertanyaan gua. Iya. Jawaban lu bisa dipanggil Kabarreskrim. Ya tentu bukan tidak mungkin Bang jawaban kita kan. Semua yang ada di kolong langit ini kan mungkin-mungkin saja semua kan. Tapi kemudian bagaimana proses itu dibuka? Karena menurut gua gini, Pak Listio itu dalam beberapa hal juga sebetulnya mau maju lah gitu. Yeah. Tapi memang dalam soal novel Baswedan itu ada pengungkapan yang menurut gua juga itu penuh rekayasa. Dia juga oke-oke aja sama agenda itu. Walaupun baru ditangkap juga pelaku lapangan ini setelah dia Kabarreskrim. Memang, tapi kan kita nggak mau berhenti di situ kan. Kita mau sampai aktor intelektual. Atau bahkan kita maunya pelaku yang sebenarnya. Kan kita sendiri yang investigasi di lapangan. Nggak ketemu ciri-ciri orang itu kan, ya kan? Ini siapa lagi nih orang berdua? Iya bener, bingung kan? Karena waktu kita investigasi nggak ketemu Oke, gua mau masuk satu lagi Bang. Soal akuntabilitas. Kenapa hal gini-gini kita selalu nggak ada ujung kayaknya gitu, maksudnya? Udah ada satu proses, kemudian dianggap proses itu sebagai kalau dalam bahasanya siapa yang ngomong kemarin, pokoknya ini juga salah satu penyebab impunitas lah. Ada proses hukum, proses yudisial yang kemudian tidak menyasar kepada kejadian pelanggaran HAM atau kejadian pelanggaran hak warga sebenarnya. Dalam konteks ini kan kekerasan terhadap aktivis korupsi, penyidik KPK Novel, ataupun di setelah itu masih ada lagi. Dan kan kejadian mahasiswa demo, kemudian beberapa kali ada terakhir 6 anak FPI meninggal. Iya, 6 anak FPI meninggal. Terus kemudian yang gue catat dulu ya, gue investigasi sendiri, 16 orang ditembak dulu pas Asian Games. Iya, betul. Itu baru gue terima Desember kemarin dari Propam Polda. Tidak ada ditemukan kesalahan prosedur, sementara dia meninggal 2 hari setelah ditangkap. Padahal ini udah Asian Games berikutnya udah mau main lagi sebentar lagi. Ini baru mau balas. Ini jangankan kualitas akuntabilitas, ngejawabnya aja lama. Iya Bang, itu kan proses ada batasan waktu sebenarnya. Udah berapa kali gue siratin, banyak. Pokoknya rutin lah, gue ada jadwal rutin nyuratin. Ini gimana hasilnya, gitu. Iya. Udah sampai capek juga itu tukang JNE. Ya memang nih ada problem cukup serius dalam soal akuntabilitas, bersih-bersih di dalam, dan juga sebetulnya kasus-kasus yang kita laporkan juga banyak yang mandek ya. Iya Bang. Kita ya capaian harapan kita minimal ya prosesnya dijalanin semua, kita tahu apa hasilnya, tapi kayak Bang Aris singgung tadi itu aja lama, udah sampai mau Asian Games lagi. Dan itu pun hanya kasus-kasus yang memang kita kawal terus. Banyak pengaduan LBH Jakarta itu terima sekitar 1.300 kasus Bang, mungkin 200 lebih itu selalu soal polisi. Dan temuan kita terakhir itu 73% orang itu mengalami penyiksaan ketika dia Oke, sekarang itu PR besar, kita tunggu nih hari-hari ke depan bersama Listio Sigit gitu ya, Kapolri yang baru. Tapi ada isu-isu lagi juga yang cukup menarik, di mana peran polisi jadi signifikan dan ini bakal bisa menjebak Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Tercatat sebagai Kapolri yang bisa jelek karena ada kebijakan yang lebih tinggi dari dia yang memaksa polisi melakukan tindakan kekerasan. Pam Swakarsa, tilang.
Ya kan? Nah, gue mau mulai dari tilang dulu. Kayaknya idenya brilian ya. Tapi itu maknanya apa buat lo, Kur? Ini kan, ya bener sih, di satu sisi akan ngurangin macet. Karena kalau udah ditilang macet kan? Orang jadi ngantri di belakang, ya gitu. Tapi sebetulnya itu, poinnya itu diangkat sama Pak Listio lewat fit and proper di DPR. Dalam rangka supaya ngurangi korupsi di lapangan. Tapi kan poin lo kan korupsi yang tinggi-tinggi juga ada. Tapi oke lah. Tapi itu kan belum tentu menjawab masalah. Kita ingat waktu Joko Susilo diproses, ternyata ada beberapa lapis penerimaan negara bukan pajak yang nggak masuk ke kas negara, tapi masuk ke kas Polri. Uang plat mobil, cetak plat mobil, cetak STNK, karoseri. Ya kan? Jadi di sektor lantas itu, ada sektor-sektor itu yang nggak dibicarain sama Pak Listio Sigit. Dia cuma bilang soal tilang. Gitu. Masuk ke koperasi ya. Masuk ke koperasi ya. Ya kita mesti nanya sama Bung Hatta. Bung Hatta. Bukan Menteri Koperasi ya? Itu temen lo. Senior lo. Ya kan? Ya. Iya, jadi ini Bang ya, pernyataan dari Pak Listio itu apa ya? Hanya di permukaan aja, Bang. Jadi dia kan bilang akan tidak boleh lagi ada polisi yang menilang di jalan. Itu kan bisa juga dikatakan kita akan memaksimalkan tilang online. Kan sama sebenarnya itu artinya gitu. Tapi mungkin tapi layak lah kita apresiasi, oke lah itu. Tapi problemnya bukan di situ. Polisi itu harusnya tidak usah lagi mengurus administrasi soal lalu lintas. SIM, STNK yang tadi Bang Haris sampaikan, itu serahkan saja ke pihak lain, entah swasta dan lain-lain yang bisa diukur kinerjanya. Dishub bisa ya? Atau dishub mungkin, karena kan polisi ini fungsi utamanya adalah Kamtibnas, penegakan hukum. Yang gitu-gitu nggak usah, karena selama ini seringkali jadi bancakan kasus korupsi. Ini nih, tadi video ini dipotong, viral nih di kantor Kementerian Perhubungan Darat. Jadi gini Bang, kadang-kadang ya di kantor polisi... Lo diundang ke seminar Zoom lo. Terus. Jadi kadang-kadang ya di setiap kantor polisi itu selalu ada zona integritas, ada tuh spanduknya. Tapi 20 meter dari situ, di depan gerbang kantor polisi itu masih sering tuh orang lihat calo, nggak ditindak gitu loh. Oke lah di kota-kota kan di besar. luar pagar. Makanya luar jadi zonanya itu doang gitu loh. Emang paling jago ya. Apalagi itu yang tadi kita bicarakan banyak itu kan ya tadi Bang Haris bilang korupsi level nasional, yang korupsi langsung menyentuh masyarakat ini harusnya jadi prioritas Pak Listio juga. Dengan membangun sistem yang baik, atau ya tadi ekstrimnya, udah SIM, STNK dan lain-lain, nggak usah polisi yang ngurus, ngapain polisi ngurus itu. Ini yang ngomong, biar enak KPK ya kalau ada kasus. Ini yang ngomong Kurnia Ramadan dari ICW, nanti lawyernya dia. Apa sekarangnya sih kuasa? Lawyernya dia. Kalau itu resiko kita ya. Resiko kita dilaporin polisi, dipanggil, itu resiko kita. Sekarang Pam Swakarsa, ini isu-isu yang menarik nih ya, tilang dan Pam Swakarsa. Ditambah lagi ada perpres soal ekstremis. Jadi dan menurut lo gimana? Kalau menurut gue di satu sisi Pak Listio ini dijebak oleh peraturan polisi, Perpol. Dan ada mandat omnibus juga sih soal itu. Ada mandat omnibus juga. Kalau lu jadi penasehatnya Listio Sigit, ya kan? Lu mungkin nggak setuju, tapi mungkin nyokap di rumah, amin, ya kan? Wih, langsung rapiin ya. Penasehat Listio Sigit. Besok rambut rapiin. Misalnya lu jadi penasehatnya Listio, apa namanya jalan tengah yang harus dilakukan? Gue bukan orang yang nerima konsep itu, gue menolak. Tapi kayaknya nih gerbong untuk terus dengan kebijakan supaya ada Pam Swakarsa ini nggak bisa dihentikan. Iya Bang, kalau gue baca ya klarifikasi soal itu dari, seingat gue dari Divhumas ya, nanti kita cek lagi. Bahwa itu memang ada mandat dari undang-undangnya, mereka sulit menghindar untuk mengaktifkan itu dan seterusnya. Tapi lebih dari itu kan kita punya trauma yang sangat menyakitkan. Betul, dan belum selesai. Belum selesai. Ini lagi Komnas HAM, Kejaksaan Agung masih bolak-balik aja. Masih bolak-balik. Dan kita kan masih ditolak sama
Kejaksaan Agung untuk patuh mengusut kasus-kasus seputar itu kan. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya Gifar ini, kita punya problem bahwa Pam Swakarsa itu terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dan kasusnya belum selesai diadili. Masih berkasnya bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Nah, jadi kalau menurut kita ya Pam Swakarsa ini maksimalin aja lah fungsi-fungsi teknologi dari Polri untuk kemudian bisa cepat menerima aduan masyarakat soal alert. Nah ini kan gimana ya masyarakat nggak kemudian ngambil inisiatif untuk udahlah kita duel aja, udahlah kita ribut aja atau dan seterusnya. Karena kemudian memang kasus-kasus ini macet bang, aduan-aduan ini nggak gampang. Jadi kalau kita lihat ya penelitian terakhir dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, induk dari kantor gue juga, dan MAPI, memang alasan orang itu nggak lapor dan seterusnya early alert nih kalau ada kejadian-kejadian kamtipmas lah di masyarakat karena memang ngerasa ribet berurusan sama polisi. Itu 70% beralasan itu. Dan bisa lebih mahal, bro. Iya. Kan, itu nah, maksudnya kalau itu diberesin, ini jadi kanal untuk orang jangan sampai. Terus Pak Listio katanya juga mau hapus peran Polsek. Nah di situ bang saling bertentangannya. Kalau Polsek kemudian dihapus, tapi kemudian Pam Swakarsa diaktifkan. Dihapus ini tuh udah salah hapus penerima kasus ya? Reserse, wewenang reserse. Ya artinya udah salah diagnosis kalau menurut kita. Menurut gua adalah laporan aksesnya dipergampang masyarakat supaya dia bisa mengakses nih keadilan di lewat polisi. Gua inget ya di daerah-daerah kepulauan itu kadang kantor Polres itu ada di pulau berbeda. Ya Allah. Ya kan? Untungnya orang-orang sana bisa berenang. Lu bisa berenang? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya, ngambang aja jago. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan repot kita kan. Mau lapor polisi rebutan dulu nih sama misalnya kalau ada yang mau melahirkan mau ketemu bidan ya. Iya. Betul. Rebutan kapal pompong dulu. Aslinya memang akses masyarakat susah. Untuk dan menurut gua polsek-polsek itu kalau mau dikurangi perannya, gua merasa bahwa dia nanti lebih pada fungsi keamanan kan. Tapi dari sisi waktu dia akan punya waktu yang lebih banyak. Tapi kita ingat kan pada Pilpres kemarin, polsek-polsek juga banyak dimobilisasi untuk kepentingan politik kemenangan si Jokowi. Bang Aris tahu banget tuh soal itu kayaknya tuh. Tahu, gue dampingin polisi satu di mana di Garut kan. Iya, soal itu. Nah, jadi menurut gua itu akan ada space waktu yang lebih pada si polisi-polisi di tingkatan polsek. Dan dia nanti bakal jadi banyak, itu jadi ruang untuk mereka terlibat di banyak hal yang bukan tugasnya polisi. Artinya banyak. Artinya lu setuju lah ya kalau misalnya kita bilang ya sebetulnya jangan dihapus fungsi nanganin kasus, tapi kapasitasnya ditingkatkan. Ya, lalu kemudian di apa namanya? Memang di training untuk mengedepankan perspektif penanganan konflik dan restoratif justice tersebut. Karena masalah orang di bawah kan rata-rata itu. Iya. Sama satu lagi bang, ada problem yang cukup kalau bahasa di reformasi Polri cetak biru dulu pasca Polri dipisahin kan, reformasi instrumental polisi ini nggak pernah dievaluasi. Instrumental maksudnya apa? Musik atau apa? Musik bisa, tapi dalam konteks ini gue serius nih bang. Dalam konteks Gue serius juga. Instrumentalnya musik atau apa? dalam konteks reformasi kepolisian itu yang sering dulu Pak Bambang Hendarso dan Nuri yang nulis ya, sama Pak Bambang Widodo Umar, itu secara aturan kelembagaan polisi itu kan sempat bagus dulu, mulai progresnya baik banget setelah reformasi ya, pasca Undang-Undang Polri. Ada Perkap HAM yang tumpul sekarang 2008 2009 Perkap apa namanya pembatasan penggunaan upaya paksa kekuatan biar nggak nembak sembarangan PKS, terus kemudian menghadapi demonstrasi, pengendalian anarki dan seterusnya. Perspektif yang ada di KUHP tersebut masih kuat menurut kita, perspektif akuntabilitas dan HAM-nya, tapi nggak pernah dipakai. Gua sih merasa ya sebenarnya polisi itu punya banyak alat kelengkapan yang pro pada penegakan hukum yang baik, standar rule of law, standar hak asasi manusia. Tapi memang
apa namanya, nggak semulus tulisan-tulisan itu. Gue sendiri pernah gabung resmi SK, gue gini-gini pernah jadi dapat SK-nya Kapolri. Asik. Di bawah timnya Pak Nanan Soekarno waktu itu, jadi anggota tim reformasi birokrasinya Mabes Polri. Gimana Tapi hasilnya, Bang? bahannya segini coy, ya kan? Bahannya segini, dan gue membayangkan bagaimana Polsek harus mencerna bahan yang segini. Dan alhamdulillah gue cuma ikut rapat 2 kali, abis itu gue nggak tahu nih tim kemana. Di Perkap HAM itu aja, Bang, disuruh tuh baca, setiap anggota Polri wajib mengetahui prinsip-prinsip dasar dari seluruh konvensi HAM, Bang. Iya. Sampai yang nggak diratifikasi Wah, Indonesia. susah. Ini para pengacara HAM ya, belum tentu baca semua. Jadi memang harus ada cara ya untuk meningkatin kapasitas Diaktifasi polisi. ini nih, Iya, yang baik-baik ini nih. Yang mudah, yang gampang. Jadi aturan-aturan yang baik itu diaktifasi sejauh mana evaluasinya. Sama satu hal yang gue lihat ini memang mundur. Soal akuntabilitas reserse penyidikan. Iya. Itu kan kita udah punya perkap dari tahun 2009. Dirubah 2012 jadi manajemen. Yang pertama pengawasan penyidikan, manajemen penyidikan. Terakhir dirubah Pak Tito. Jadi perpol soal penyidikan tindak pidana. Nah ini Bang, di perkap yang awal dulu kan itu mulai kita kenal kategori perkara sulit, perkara mudah, Itu perkara 2012. sedang. Iya itu. Tapi yang di pengawasan penyidikan 2009 itu juga udah ada dan dibatasin hari. 30 hari perkara mudah, 60 hari perkara sedang, 120 hari perkara sulit. Gue mau ngomong apa? Akses keadilan tadi. Karena selama ini pengaduan ke LBH Jakarta itu sangat tinggi angkanya. Mungkin di angka 70% ya pengaduan terhadap polisi itu juga termasuk selain penyiksaan nih, langganan nih. Yang nggak ada ujungnya juga, undue delay Bang. Ombudsman terakhir melaporkan juga kan soal polisi jadi Temuannya teradu, sama, ya? teradu terbanyak, temuannya sama undue delay. Jadi orang minta Undue delay itu keadilan, apa? penundaan berlarut terhadap pelayanan. Jadi kayak macam peti es ya. Peti es. Dihentikan enggak, dikerjain juga enggak. Iya, kalau masyarakat biasanya menolak saran kita tuh, Bu, suratin propam ini. Harus 86 terus, Pak. Ya itu asumsi Ibu kita bilang kan. Atau Tapi Bapak. mudah-mudahan soal 86 ini udah nggak ada lah zaman Pak Listio, karena dia 91. Oke. Dia kata 91. Ya, kita Jadi- berdoa aja ya. Iya. Jadi ya kalau menurut kita ya gimana akuntabilitas proses ini supaya kekerasan tidak ada, masyarakat gampang mengakses kalau memang dia merasa dirugikan secara hukum yang masuk ke konteks pidana gitu. Nah artinya ya kalau ini saluran sudah lancar, semua kan teori ya mungkin ada yang ahli sosial. Kalau saluran yang ada yang lancar ya orang nggak akan ada lagi misalnya konflik-konflik. Nggak perlu lagi tuh ada Pam Swakarsa yang kemudian akhirnya digencet juga kan. Kalau gue balikin ke isu Pam Swakarsa, artinya sebetulnya dengan kapasitas polisi yang ada, itu sebenarnya sudah oke. Aturan-aturan yang ada juga sudah oke. Tetapi memang ada masalah soal, kalau gue sih punya pendapat begini. Dan satu Bang, sorry gue potong. Iya. Dulu Pam Swakarsa itu ide lahir ketika personel Polri masih sedikit. Enggak. Gini, Dibanding sekarang ya? kalau ngeliat sejarahnya, Pam Swakarsa itu memang punya sejarah panjang dari soal kemerdekaan. Yang mempertahankan Indonesia itu para milisi-milisi. Oke, ya. Berkelindan dengan preman. Ini sebenarnya gara-gara JJ Rizal nih. Gue baca buku-bukunya, terbitannya si komunitas bambu tuh Kobam. Tapi belakangan di era-era 20 tahun lalu atau 25 tahun lalu, Pam Swakarsa itu muncul dalam konteks konflik politik. Yang kemudian ada yang jadi FPI, Laskar Jihad, dan lain-lain itu Pam Swakarsa semua tuh awalnya. Jadi memang nggak ada masalah dalam soal... Yang danainnya kemarin digugat ya? Yang apanya? Yang ngedanain digugat rebutan soal ini Betul. duit gua nggak kembali ya. Itu ada yang soal-soal seperti itu. Jadi memang konteks politik juga dipakai untuk bela Habibie sebelum sidang umum MPR tahun 99. Nah itu ada latar belakang itu. Terus kemudian pasca reformasi negara menjadi takut merespon aspirasi publik. Lalu muncullah kelompok-kelompok yang kita bisa bilang settingan untuk mengkonter kelompok-kelompok pro-reformis atau yang demokratis. Jadi polisi, tentara nggak maju, mereka-mereka yang menghalau kelompok-kelompok ini. Sejarah SD adu domba lah ya. Iya, kayak adu DPD domba. et Impera Belanda ya. Iya. Kapan terakhir SD? Masih
Nah itu kayak begitu, Far. Nah belakangan ini yang gue agak ngeri, kenapa Pam Swakarsa dilegitimasi, gitu. Ini yang situasi kita. Oke, orang-orang sekalian, kita punya 2 anak muda yang brilian, cerdas, berani, lugas, dan punya daya kritisnya. 2 kawan ini harus dilihat sebagai sebuah harapan. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua nih. Menurut lo situasi ini, kita punya undang-undang yang bagus, nggak jelek-jelek amat lah, ya kan? Punya pengalaman-pengalaman yang bagus, gitu. Punya rencana-rencana yang bagus tadi reformasi instrumental atau apa segala macam. Situasi polisi kita downgrade kalau pakai indeks persepsi atau survei. Ini sebenarnya faktor apa sih? Apakah karena memang rejim ini yang sangat ambisius? Gue pakai pilih katanya ambisius lah ya. Persepsi kita di kepala masing-masing aja lah ya, biar kita nggak dipanggil Barreskrim kan, nggak besok-besok ini kan. Terlalu ambisius sehingga mengorbankan, sebenarnya bukan cuma polisi, di sejumlah institusi lain juga pakem-pakemnya diterobos, diterabas. Menurut lo polisi itu kena situasi karena ambisiusme dari si rejim ini atau enggak? Ada banyak faktor Bang ya, yang bisa kita ambil analisisnya. Yang pertama misalnya political will dari eksekutif yang nggak ada. Padahal presiden itu kan atasan dari Kapolri. Dia melantik, dia memberhentikan, pilihannya subjektif. Tapi nggak pernah tuh, tadi yang diceritain soal Gifar, soal kasusnya Bang Novel, kita kok rasanya belum pernah ngelihat presiden negur langsung. Ini kan udah kacau balau nih soal kasus Novel. Harusnya diberikan teguran tegas, bahkan dicopot. Kalau memang banyak masyarakat nggak puas dengan undue delay, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Nah, Pak Presiden ini, kita bisa berkaca lah pada negara-negara lain. Kemarin gue ngambil beberapa contoh, Bang. Ada negara yang negara Georgia, itu presidennya tahun 2004 sampai 2013, pernah memecat 30.000 polisi. Karena itu korup. Diulangi lagi di Peru tahun 2011, ada 45 perwira tinggi Polri, 30-nya diberhentikan karena kasus korupsi juga. Pembentukan ICAC Hong Kong, KPK-nya yang banyak sekali diapresiasi oleh dunia, itu juga bermula pada akar korupsi di institusi kepolisian. Di Hong Kong, itu dari eksekutif tuh. Dari legislatif kita, yang banyak masalahnya nggak pernah dikritisi. Yang minim masalahnya pengen dibubarin KPK. Kan kita nggak pernah dengar DPR itu mengajukan hak angket kepada kepolisian. Tapi kalau KPK semangat 45 semua. Padahal ini problemnya. Negara bagian yang mau ngebubarin polisinya. Sekarang mereka kan lagi coba untuk nolak pajak, bayar pajak dalam rangka mau mengalihkan pajak mereka untuk tidak disupport ke polisi. Karena polisi melakukan sejumlah pembunuhan terhadap orang kulit hitam. Ya, karena mereka merasa pajak yang mereka bayarkan itu penting banget. Makanya mereka kritisi itu. Juga faktor kepemimpinan Polri itu sendiri, Bang. Itu tantangan Pak Listio tadi. Sekarang itu, Bang, kita tuh nggak tahu kenapa si A kok terpilih jadi Kapolda A, Kapolda B, Kapolda C. Ukurannya apa? Indikatornya apa? Kemarin ada satu orang, tahun lalu kita laporkan ke Propam, sekarang jadi Kapolda. Loh, sebenarnya apa nih tolak ukurnya? Kalau memang profesionalitas, sampaikan. Mungkin treatment kayak di kejaksaan nih Bang. Kejaksaan kan sekarang siapa yang ingin menjadi kepala kejaksaan tinggi itu melalui beberapa mekanisme, salah satunya uji publik. Dikasih tahu misalnya yang mau jadi Kapolda Metro Jaya itu ada 5 kandidatnya. Nih, lu punya catatan apa nih masyarakat? Kasih dong ke gua nih. SMS ke sini, WhatsApp ke sini. Minta cek ke lembaga pengawas KPK dan lain-lain agar orang percaya. Oh, memang Kapoldanya benar-benar firm. Gua nge-vote dia atau gua tahu rekam jejaknya. Ini kan nggak ada. Jadi itu tadi eksekutifnya nggak tahu bahwa dia punya kewenangan untuk mengevaluasi, legislatifnya juga disibukkan dengan pelemahan-pelemahan terhadap institusi penegak hukum tertentu seperti KPK, dan pimpinan Kapolri-nya juga selama ini nggak cukup punya banyak gebrakan gitu Bang. Jadi apa yang dikatakan Gus Dur itu masih terjadi hari ini. Yang jujur itu polisi hugeng, polisi tidur, sama patung polisi.
Ya kan itu anekdot yang sampai hari ini masih masyarakat percaya dan itu yang harus dijawab oleh. Gue terakhir dimintain bantuan untuk mendampingi seseorang karena dia mengatakan statement itu lalu dilapor ke polisi bro. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Gue izin balik dulu bang. Oke. Apa ya? Banyak Giliran banget gue ya. nggak, Bang, Banyak. soal ini? Enggak, gue ada pertanyaan khusus buat lo. Oke. Pertanyaan gue begini. Pertanyaan yang sama ke dia, menurut lo gimana? Gue lupa bang pertanyaannya. Jadi gini apa? Gini aja, Far. Kita spesifik ke lo ya soal akses to justice, akses keadilan buat banyak. LBH dari awal didirikan itu kan sebenarnya didedikasikan buat orang-orang miskin. Miskin di sini kan bukan cuma miskin uang, tapi miskin informasi, miskin juga keberanian. Dulu Munir kalau ngajarin kita di Kontras, kita ini harus ngambil keuntungan atau harus muncul dari keuntungan yang kita sudah dapat di saat kita tidak sadar. Kita bisa kuliah, kita bisa di kelas menengah, ya kan? Jadi kalian harus berani merepresentasikan orang-orang yang kurang beruntung. Dulu diulang-ulang kita diajarin kayak gitu. Gue pikir kita sama kan? ICW, Kontras tuh lahir dari YLBHI, ada LBH juga. Nah sekarang maksud gue begini, Far. Gimana caranya kita lewat, ya mungkin di diskusi yang kayak begini gitu ya, kita mungkin nggak ngasih ke Listio Sigit, tapi bagaimana kita menyebar informasi kepada teman-teman yang nonton ini, kepada anak-anak muda, apa sih tipsnya dengan Kapolri baru ini? Gitu. Ya nggak perlu mereka jadi lawyer semua, enggak. Tapi di sehari-harinya mereka, apa yang mereka bisa lakukan jika mereka melihat sesuatu? Kan dari faktor, dari sisi kebijakan tadi Kurnia udah. Tapi dari sisi hari-hariannya nih seperti apa nih supaya kita berkontribusi mendorong polisi yang baik. Karena kita nggak bisa terus-terusan nungguin Kapolrinya, nungguin Presiden bisa bubarin polisinya untuk memeriksa siapa yang korupsi, siapa yang tidak. Kita nggak bisa jadi bangsa yang nunggu-nunggu terus. Iya bang, kalau menurut gue tuh gini, tentu saja kalau terakhir ya kita berkali-kali berdiskusi juga dalam advokasi kasus Mas Novel Baswedan. Walaupun keadilan itu nggak kita dapatkan saat ini, tapi dia nggak bisa kita tawar untuk nggak kita suarakan. Jadi harus disuarakan, meskipun resikonya ya seringkali dikriminalisasi dan seterusnya, itu tetap harus diungkapkan. Jadi kalau misalnya ada nih terakhir kasus di Lampung apa Palembang ya, dia ngungkap polisi-polisi pungli, nggak bayar pajak dan seterusnya. Dia kemudian akhirnya dilaporkan dan dipidanakan dan seterusnya. Ada juga sebelumnya kejadian di Lampung. Tapi ya kita sekarang ini kan terbuka, itu bisa kita challenge di kejaksaan, di mekanisme-mekanisme internal, pengadilan, dan undang-undang bantuan hukum ini yang jarang orang tahu juga bang. Tersebar sebenarnya seluruh Indonesia walaupun belum terlalu merata akses terhadap pengacara. Jadi jika kita melihat praktek-praktek tidak baik, praktek-praktek yang tidak sesuai rasa keadilan kita, nggak perlu baca hukum. Rasa keadilan kita, ya kita berani menganggap polisi itu sama kayak kita yang gaji, kita yang milih, kita milih presidennya dan seterusnya, ya dilaporkan mekanisme yang ada, misalnya kayak ke propamnya, ke ombudsmannya, lalu kemudian ke peradilan kalau pun kita mau gugat, dan hal itu bisa dilakukan baik sendiri maupun mengakses lembaga-lembaga bantuan atau pengacara-pengacara yang bisa membantu yang ada. Dan yang kedua bang, selain dari itu, peran juga dari lembaga-lembaga pengawas tadi bang. Jangan karena kemudian satu komisioner dia udah ada rekan purnawirawan atau polisi yang kemudian berada di situ, dia tidak menjadi kritis lagi. Terakhir misalnya di 21-22 Mei kan itu parah. Pas demo Pilpres, Ombudsman bikin temuan ini terjadi excessive use of force. Saat itu Irwasum menolak. Menolak. Ya ini kan kayak gini-gini yang presiden buruk. Gimana masyarakat bisa terinspirasi untuk bisa memberikan saran yang kuat ya, lembaga yang berwenang aja ditolak. Nah ini Pak Listio harus membuka diri untuk ini. Orang-orang sekalian, karena di saat syuting ini sudah mendekati azan Isya, ya kan? Jadi kita hentikan dulu, ya kan?
karena dia ada tugas azan, dia tugas imam sholat. Oke. Ngaji. Jadi saya pikir keren ya diskusi dengan dua anak muda ini. Dulu tapi waktu saya seumur mereka saya lebih keren sebetulnya. Gue kira dia bilang, gue nggak sekeren anak ini kan Gue biasanya. nggak mau kalah. Oke, keren banget nih. Gue senang banget. Padahal nggak setimpal sama bayarannya gitu. Dengan dua teman ini banyak kesimpulan-kesimpulan. Tapi gue berharap ya ada partisipasi publik lebih jauh untuk kita jangan biarkan Listio Sigit sekedar menikmati akses dari presiden dan dia bikin segala macam, tapi menurut gua kita juga harus kasih masukan, mengkritik dan protes jika pelayanan dia sebagai Kapolri baru nanti tidak sebagaimana harapan kita. Kita ketemu lagi di Ngehamtan berikutnya. Thank you.